Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Sebelum kita pelajari lebih lanjut, tulislah hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Nah, misalkan saja Hari Pahlawan adalah hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya di Indonesia. Bacalah teks berikut. Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Bung Tomo adalah salah satu pahlawan Indonesia. Ia berperan dalam pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Bandingkan informasi awal yang kamu tulis sebelumnya dengan sekarang. Apa kesimpulanmu? Dari kedua informasi yang saya tulis, dapat disimpulkan bahwa saya mendapat lebih banyak informasi dari teks yang sudah saya baca. Tulislah sikap-sikap Bung Tomo. Bung Tomo sesungguhnya adalah sosok seorang pejuang yang konsisten, yang tetap berjuang dengan kesederhanaan sikap dan tindakan, ketajaman pikiran yang kritis dan lugas, serta keberaniannya yang tanpa gentar. Beliaulah seorang patriot yang sangat mencintai tanah air dan selalu berada di pihak rakyatnya. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Iya, Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap beliau dalam memperjuangkan tanah air sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Beliau berusaha untuk menyatukan semangat juang rakyat untuk mempertahankan kesatuan NKRI dan kemerdekaan Indonesia. Apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Yang bisa dicontoh dari Bung Tomo adalah sikapnya yang tidak mudah menyerah dan memiliki semangat juang yang tinggi. Ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sesuaikan dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Ini kakak berikan beberapa contoh. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya membantu teman yang sedang membutuhkan. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas. Kemudian yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah membagi tugas dengan adil. Gigih mempertahankan kemerdekaan, itulah sikap dari Bung Tomo. Sikap itu harus kita contoh. Kamu harus gigih dalam belajar, termasuk mempelajari garis berikut. Ambillah kertas lalu buat gambar seperti berikut. Berilah nama tiap bagian sama dengan gambar di atas.
Gunting sudut sesuai dengan garis berapa sudut yang kamu hasilkan. Tempelkan sudut satu ke sudut lainnya, tulislah pasangan sudut yang sama besar. Apa kesimpulanmu? Dari gambar percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dua garis sejajar yang dipotong dengan satu garis akan menghasilkan sudut berhadapan dan bertolak belakang. Apa hubungan posisi sudut berhadapan bertolak belakang dengan besar sudut? Sudut berhadapan memiliki besar sudut yang sama. Sudut bertolak belakang juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, perhatikan gambar sudut berikut. Tulislah pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut yang sama besar, yang pertama adalah sudut bertolak belakang, adalah sudut KOL dan sudut MON. Sudut KON dan sudut LOM. Kemudian sudut AOB dan sudut FOP. Sudut AOF bertolak belakang dengan sudut BOP. Kemudian sudut OPE bertolak belakang dengan sudut CPD. Dan yang terakhir sudut DPE bertolak belakang dengan sudut CPO. Kemudian sudut yang sehadap ini ada sudut AOF sehadap dengan sudut OPE. Kemudian sudut AOB sehadap dengan sudut OPC. Sudut FOP sehadap dengan sudut EPD. Dan sudut BOP sehadap dengan sudut CPD. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.